Kisah Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad pada Ka'bah dan Holwal di Gua Hira. Di lembah tandus Mekah, berdiri Ka'bah yang agung, rumah Allah yang menjadi pusat ibadah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kota ini, meskipun menjadi pusat perdagangan dan peribadatan, dipenuhi dengan kebiasaan jahiliyah seperti penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Namun, di tengah masyarakat yang gelap ini, ada seorang lelaki yang sinar kebaikannya tak tertutupi oleh kegelapan zaman. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pria yang dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Sejak kecil, Muhammad dikenal karena sifatnya yang luhur. Ia yatim sejak dalam kandungan, dan tak lama setelah itu, ibunya juga meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, lalu pamannya, Abu Talib. Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki hati lembut, pikiran yang jernih, dan akhlak yang mulia. Ia tidak pernah terpengaruh oleh budaya jahiliyah, tidak pernah menyembah berhala, dan selalu menunjukkan kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Ketika memasuki usia dewasa, masyarakat Quraisy mempercayainya dalam banyak urusan, termasuk perdagangan, karena kejujurannya tak pernah ternodai. Namun, ujian besar terjadi ketika Ka'bah, rumah suci yang menjadi pusat ibadah bagi bangsa Arab, rusak karena banjir besar. Seluruh kabilah Quraisy bergotong royong memperbaiki bangunan suci ini. Setiap kabilah bersemangat untuk berkontribusi dalam renovasi Ka'bah. Tetapi ketika tiba saatnya untuk meletakkan Hajar Aswad, perselisihan besar pun terjadi. Batu hitam suci itu harus dikembalikan ke tempatnya. Namun setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan melakukannya. Perselisihan memanas hingga hampir memicu peperangan di antara mereka. Dalam situasi yang tegang ini, salah satu pemimpin kabilah mengusulkan sebuah solusi, yaitu siapapun yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram pada keesokan pagi akan menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini. Usul ini disetujui oleh semua pihak, meskipun hati mereka diliputi kegelisahan. Pagi itu, saat matahari mulai menyinari Mekkah, semua mata tertuju pada pintu Masjidil Haram. Dalam hening yang penuh harap, seorang pria memasuki masjid. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Seketika, kegelisahan mereka berubah menjadi rasa lega. Itu dia, Al-Amin. Dia yang akan menjadi hakim kita, seru mereka serentak. Muhammad mendengarkan masalah mereka dengan penuh perhatian. Dalam diamnya, ia berpikir, lalu menyampaikan sebuah ide yang luar biasa. Muhammad meminta sehelai kain besar, meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu, dan meminta setiap pemimpin kabilah memegang ujung kain tersebut. Angkatlah bersama-sama, kata Muhammad dengan tenang. Para pemimpin Quraisy mengikuti instruksinya, dan bersama-sama mereka mengangkat batu itu menuju sudut Ka'bah. Setelah mencapai tempatnya, Muhammad sendiri yang mengambil Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya pada posisinya. Perselisihan yang hampir berujung perang itu berakhir damai. Setiap kabilah merasa dihormati dan tidak ada yang merasa direndahkan. Kebijaksanaan Muhammad di usia muda membuatnya semakin dihormati, bahkan oleh mereka yang tidak menyukai ajaran yang kelak akan ia bawa. Setelah peristiwa peletakan Hajar Aswad yang memperlihatkan kebijaksanaan Muhammad, kehidupan beliau kembali seperti biasa. Meski dihormati oleh masyarakat Quraisy, Muhammad tetaplah seorang pria yang hidup dengan kesederhanaan. Sejak muda, ia telah menunjukkan sifat-sifat luar biasa yang membuatnya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Beliau tidak pernah terlibat dalam tradisi jahiliyah, tidak pernah berbohong, apalagi menyembah berhala yang dipuja-puja oleh kaumnya. Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur, seorang kepala keluarga yang penuh kasih, dan seorang pemimpin yang adil. Bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, kejujuran dan ketulusannya membuatnya dicintai oleh semua orang. Dalam setiap langkahnya, Muhammad menunjukkan kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim, dan mereka yang tertindas. Namun, di balik kehidupannya yang tampak damai, hati Muhammad sering diliputi kegelisahan. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa masyarakatnya tenggelam dalam penyembahan berhala dan kebiasaan buruk. Fitrah sucinya tidak dapat menerima semua itu. Muhammad mencari jawaban, mencari kebenaran, dan mencari petunjuk. Ia sering mengasingkan diri dari keramaian, merenung dalam keheningan, dalam upaya mencari kedamaian batin.
beliau mulai mengunjungi sebuah gua kecil di Jabal Nur, yang dikenal sebagai Gua Hira. Di Gua Hira, Muhammad sering berhalwat, menyendiri untuk merenung dan bertafakur. Ia memohon kepada Allah, Sang Pencipta, agar menunjukkan jalan yang benar. Malam-malam yang hening berlalu, ditemani hanya oleh desiran angin gurun dan kerlip bintang-bintang di langit. Gua itu menjadi tempat di mana Muhammad mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, jauh dari keramaian dunia yang penuh dengan keburukan. Hingga akhirnya, pada usia 40 tahun, di salah satu malam bulan Ramadan yang tenang, kehidupan Muhammad berubah selamanya. Di tengah keheningan Gua Hira, sebuah cahaya yang luar biasa muncul. Sosok agung, malaikat Jibril, berdiri di hadapannya. Tubuh Muhammad gemetar, dan rasa takut menyelimuti hatinya. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad, yang tidak bisa membaca, menjawab dengan ketakutan, "Ma'ana bikari, aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya dengan erat, lalu mengulang perintah itu hingga 3 kali. Setelah itu, Jibril menyampaikan firman Allah, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Qiyas al-Alat 1-5. Tubuh Muhammad gemetar hebat, hatinya dipenuhi ketakutan dan keheranan. Ia segera turun dari Jabal Nur dan berlari menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ia berkata kepada istrinya, "Hadijah, selimuti aku." "Selimuti aku." Hadijah dengan penuh kasih sayang menyelimuti beliau dan menenangkannya dalam pelukan istrinya. Muhammad menceritakan apa yang telah terjadi. Hadijah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan lembut, "Demi Allah, dia tidak akan menyia-nyiakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, membantu orang yang membutuhkan, dan mendukung kebenaran." Hadijah kemudian membawa Muhammad kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang alim yang memahami kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengar kisah Muhammad, Warakah berkata, "Ini adalah namus yang juga diturunkan kepada Musa. Engkau adalah nabi umat ini." Malam itu, peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yang akan menjadi awal dari risalah besar, yang mengubah dunia. Dari seorang pria yang dikenal sebagai Al-Amin, Muhammad kini diangkat menjadi Rasulullah, utusan Allah, yang membawa pesan tauhid dan kebenaran untuk seluruh umat manusia. Begitulah, dari perenungan yang mendalam dan pencarian yang tulus, cahaya Islam memancar dari Gua Hira, menerangi seluruh jagat raya. Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul hingga menerima wahyu pertama menyimpan banyak hikmah yang tetap relevan hingga masa kini. Dari kisah tersebut, kita belajar tentang nilai kejujuran, integritas, dan kebijaksanaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan, seperti korupsi, ketidakadilan, dan konflik. Sikap Nabi dalam menyelesaikan perselisihan Hajar Aswad mengajarkan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana, tanpa harus memihak atau merugikan siapapun. Kepribadian Nabi Muhammad sebelum kerasulan juga menjadi teladan yang sangat kuat dalam kehidupan modern yang seringkali dipenuhi dengan kebisingan dan tekanan. Sikap beliau yang tetap sederhana dan fokus pada kebenaran menunjukkan bahwa kekayaan jiwa lebih berharga daripada materi. Ketulusan dan dedikasi beliau dalam membantu orang lain mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang semakin individualistis, peristiwa halwat di Gua Hira juga menjadi pelajaran penting dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan informasi yang terus mengalir tanpa henti. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengambil waktu untuk menyendiri, merenung, dan mencari makna hidup. Halwat bukan berarti melarikan diri dari dunia, tetapi cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan memahami tujuan hidup kita. Dalam kesendirian itu, terkadang Allah memberikan ilham dan kekuatan untuk menjalani tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad. Wahyu pertama yang turun, yang dimulai dengan perintah bacalah, juga sangat relevan dengan masa sekarang. Perintah ini menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan, membaca, dan belajar. Di era informasi, membaca bukan hanya berarti membuka buku,
tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menyaring informasi yang benar dari yang salah. Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu, tetapi selalu dalam konteks kesadaran akan kebesarannya, agar ilmu tersebut membawa manfaat, bukan kehancuran. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, seperti Nabi Muhammad yang awalnya seorang pedagang biasa, tetapi kemudian menjadi pemimpin spiritual terbesar dalam sejarah. Kita juga dapat membawa perubahan positif, sekecil apapun, jika kita memulai dengan kejujuran, integritas, dan tekad yang kuat. Dalam dunia yang seringkali terasa gelap, menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar kita adalah bentuk kontribusi yang berarti. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa kebesaran seseorang tidak dilihat dari kekuasaan atau harta yang dimiliki, tetapi dari akhlak dan kedekatannya kepada Allah. Dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad, kita melihat bahwa rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang mencarinya dengan tulus, yang menjaga keadilan, dan yang berupaya untuk memberikan manfaat kepada sesama. Pesan ini tidak hanya abadi, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe